Menstruasi atau haid terjadi jika dinding rahim atau endometrium mengalami peluruhan. Dinding endometrium akan luruh disebabkan karena tidak ada fertilisasi sel sperma dan sel ovum. Fase menstruasi. Fase yang pertama kita sebut sebagai fase menstruasi, di mana endometrium akan luruh menjadi darah menstruasi yang dikeluarkan oleh vagina. Fase yang kedua kita sebut sebagai fase praovulasi. Fase ini ditandai dengan ovum yang telah matang di ovarium. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ini ditandai dengan ovum yang dilepaskan ke endometrium. Dan fase yang keempat kita sebut sebagai fase pasca ovulasi. Fase ini ditandai dengan endometrium yang menebal. Pada perempuan, fase menstruasi terjadi secara berurutan dari fase menstruasi, praovulasi ke ovulasi menuju ke fase pasca ovulasi. Fase ini selalu terjadi secara berurutan dan berkala. Fertilisasi. Fertilisasi kita sebut juga sebagai pembuahan, merupakan proses terjadinya peleburan inti sel sperma dan inti sel ovum yang terjadi pada tuba falopi atau ovidum. Proses fertilisasi akan menghasilkan zigot. Proses fertilisasi. Proses ini ditandai dengan yang pertama adalah bagian kepala sperma atau kromosom menempel pada lapisan luar sel telur. Kemudian, jika sel sperma menembus ovum, secara otomatis selaput luar ovum akan memperbaiki diri, sehingga sel sperma yang lain tidak bisa memasuki ovum. Setelah itu, akrosom akan melebur, sehingga inti sperma atau nukleus sperma dia terbuka. Lalu, nukleus atau inti sperma melepaskan diri dari ekor dan bertemu dengan inti sel ovum di dalam ovum. Hasil fertilisasi bertemunya sel sperma dan sel telur pada proses fertilisasi disebut sebagai zigot. Kehamilan. Kehamilan merupakan keadaan di mana seorang ibu mengandung satu atau beberapa embrio. Proses kehamilan diawali dengan proses fertilisasi. Secara skema dapat disimpulkan, hasil fertilisasi kita sebut sebagai zigot. Zigot yang berkembang akan menjadi embrio. Embrio yang berkembang akan menjadi janin, dan janin yang berkembang akan menjadi bayi. Pergerakan zigot dari tuba falopi menuju endometrium terjadi pada 1 minggu kehamilan. Ovum yang telah matang pada fase 10-19 hari dari siklus menstruasi akan dikeluarkan dari ovarium menuju tuba falopi. Pada tuba falopi terjadi proses fertilisasi dengan waktu 12-24 jam. Masih di tuba falopi akan terbentuk zigot dari proses fertilisasi dengan jangka waktu 24 jam. Setelah menjadi zigot, maka akan terjadi pembelahan pertama di hari kedua. Kemudian ada tahap 2 sel di hari kedua sampai dengan ketiga masih tetap di tuba falopi. Lalu setelah di tahap 2 sel, maka akan membelah lagi menjadi tahap 4 sel di hari ketiga masih di dalam tuba falopi. Setelah tahap 4 sel, sel tersebut masih membelah dan membentuk morula pada hari keempat sampai dengan kelima di tuba falopi. Setelah menjadi morula, akan berkembang menjadi blastosit di hari ke-6 menuju ke endometrium. Blastosit yang sudah matang dan sempurna akan menempel di endometrium pada hari ke-6 sampai dengan ke-7. Periode kehamilan. Periode kehamilan pada 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan kita sebut sebagai trimester pertama. Terjadi proses perkembangan organ tubuh janin
dengan ukuran janin sekitar 5 cm. Pada kehamilan ke-4 bulan, 5 bulan, dan 6 bulan, kita sebut sebagai trimester kedua, ditandai dengan cepatnya pertumbuhan janin, serta memiliki organ yang lengkap dan membesarnya uterus. Ukuran janin kurang dari 40 cm. Pada periode kehamilan 7 bulan, 8 bulan, dan 9 bulan, kita sebut sebagai trimester 3, ditandai dengan pertumbuhan janin yang cepat. Janin mulai merespon perlakuan dengan gerakan. Muncul rambut di tubuh janin. Uterus semakin membesar sehingga kehamilan wanita tampak jelas. Janin dapat dilahirkan pada minggu ke-40 sampai dengan minggu ke-42. Untuk kali ini, penyakit sistem reproduksi yang akan Budia bahas diantaranya adalah AIDS, kanker serviks, herpes genitalis, gonore, dan sifilis. Pertama, kita akan bahas mengenai AIDS. Merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HIV. Virus ini berpotensi untuk merusak kekebalan tubuh. Berikut adalah gambar virus HIV. Cara penularan penyakit ini dikarenakan karena seks bebas, atau juga bisa karena jarum suntik narkoba yang dipakai secara bergantian. Bisa juga karena transfusi darah di mana pendonornya adalah penderita penyakit AIDS. Ibu hamil penderita penyakit AIDS secara otomatis akan menularkan penyakitnya kepada janin. Dan yang terakhir, ibu menyusui yang menderita penyakit AIDS akan secara otomatis menularkan penyakitnya kepada anak yang ia susui. Berikut adalah beberapa hal yang tidak menyebabkan penularan penyakit AIDS. Yang pertama adalah keringat, yang kedua adalah air kencing, dan yang ketiga adalah air liur. Gejala penyakit ini dapat ditandai dengan daya tahan tubuh menurun dan badan menjadi lemah, sel darah putih menurun, berat badan menurun, panas, batuk kering, sesak napas, dan diare kronis. Yang kedua adalah penyakit serviks. Penyakit ini disebut juga sebagai kanker leher rahim, merupakan penyakit yang menyerang leher rahim atau serviks karena adanya infeksi dari human papilloma virus. Berikut adalah gambar virus dari human papilloma. Penularan dari kanker serviks terjadi karena hubungan seksual dan dari pertukaran cairan tubuh. Gejala penyakit ini yang pertama adalah keluar keputihan yang berwarna tidak normal dan berbau, gatal pada daerah vagina, rasa sakit di bawah perut, dan yang keempat keluarnya urin serta feses pada vagina. Yang ketiga adalah penyakit herpes genitalis. Penyakit ini merupakan penyakit menular seksual yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Berikut adalah gambar virus dari herpes simplex. Penularannya terjadi karena hubungan seksual dan juga terjadi dari ibu ke bayi dari proses mengandung, persalinan, dan menyusui. Gejala penyakit ini yang pertama adalah timbul bintik merah dan gatal pada organ kelamin luar. Timbul rasa nyeri ketika buang air kecil dan membuat kelelahan pada otot dan menyerang jaringan syaraf pusat. Yang keempat adalah penyakit gonore. Penyakit ini disebut juga dengan kencing nanah, merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Neisseria gonorrhoeae. Berikut adalah gambar bakterinya. Penularan penyakit ini terjadi karena hubungan seksual atau terjadi pada bayi yang dilahirkan secara normal dari ibu penderita. Gejala penyakit ini yang pertama ditandai dengan keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin, rasa panas dan nyeri pada saat kencing. Pada perempuan terdapat pendarahan abnormal pada saat menstruasi. Dan yang terakhir adalah penyakit sifilis. Penyakit ini merupakan penyakit dari sistem reproduksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Berikut adalah gambar bakteri dari Treponema pallidum. Penularan penyakit sifilis terjadi karena hubungan seksual dan dari pertukaran cairan tubuh. Adapun gejala penyakit ini terjadi luka pada alat kelamin lidah dan bibir, pembengkakan kelenjar getah bening pada paha,
ruam pada tubuh terutama pada telapak kaki dan tangan. Adapun upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi dari yang Budia terangkan. Yang pertama, tidak melakukan seks bebas. Tidak menggunakan narkoba jenis apapun. Ganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam berbahan katun dan tidak ketat. Untuk wanita, kurangi pemakaian antiseptik pembersih vagina. Mengurangi kebiasaan menahan buang air kecil. Melakukan pemeriksaan jika ada keluhan di alat reproduksi. Berolahraga yang cukup dan yang terakhir mengkonsumsi makanan yang bergizi.